Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah muyyadi sabirin bi ajli nasri wa miysari sakirin li hamidi syukri wa muwaffaqil mukhtarin lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am. Wa salama li amri fi ma hakam wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati eh, narasumber kita Profesor Nurul Huda sebagai guru besar FEB Universitas Yarsi. Nah, selain sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Yarsi juga beliau Ketua LSP Badan Wakaf Indonesia, Prof ya. Eh, Waktu 2021 ke 2022 tuh, Prof. Saya pernah ikut ujian sertifikasi Najib Wakaf, Prof. Nah, terus kemarin juga di tahun 2024 beliau hadir datang ke UIN untuk uji sertifikasi mahasiswa ekonomi syariah, Prof ya. Ya, Alhamdulillah malam ini ketemu lagi, sehat ya Prof ya. Alhamdulillah Mas Ikin. Ya, Prof. Aduh. Kemudian eh, tuan rumah kita yaitu eh, Bapak Abdullah Amrin SEMM. Terima kasih nih Pak Amrin sudah memfasilitasi kegiatan diskusi yang mudah-mudahan dalam keberkahan ilmu. Amin. Eh, Narasumber yang kedua ada Bapak Erwin Nukman sebagai dosen dan praktisi asuransi syariah dari kampus Timra. Pak Erwin mungkin sebentar lagi bergabung ya. Kemudian ada Bapak Afiantono Yudi Harjadi dari PT Jaminan Pembayaran Askrindo Syariah. Kemudian ada narasumber yang keempat yaitu Bapak Amrijal Arif SE. Beliau sudah hadir. Pak Amrijal Arif, sehat ya Pak? Ada Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Ikin. siap Pak, sehat-sehat selalu Pak. Narasumber yang kelima yaitu ada Bapak Dr. Muhammad Musa. Beliau adalah dosen agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Baik, eh, tadi adalah narasumber kita pada malam ini yang mungkin bertema dengan eh, adakah dampak sukuk terhadap lembaga keuangan syariah. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan penyampaian ilmu-ilmu dari beliau yang hadir, malam ini alangkah kita bersyukur bersama ya. Bersyukur bersama kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bersama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk menerima ilmu ataupun berdiskusi dari kelima narasumber tadi. Salawat serta salam juga kita tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita yang Habibina wa Safina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, eh, amanah dari Bapak Abdullah Amrin bahwa malam ini kegiatan ini sampai jam setengah 10. Yang pertama itu nanti kita akan dengarkan bersama sambutan dari ICAE, Ikatan Cendekiawan Asuransi Indonesia, yaitu Pak Abdullah Amrin. Mungkin langsung saja eh, kepada Bapak Abdullah Amrin kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari kita baca puji kepada Allah SWT. Kita berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahmi pada hari malam ini. Salam salawat kita sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita terutama dalam kegiatan kita ekonomi syariah khususnya.
Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Profesor Nurul Huda, untuk yang ketiga kali kalau nggak salah ya, atau keempat kalinya. Alhamdulillah, ilmunya berkah, insya Allah ya. Mendapat bagi banyak banyak kita apa banyak semua orang. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Amrizal ya dari OJK. Terima kasih Bapak kesibukannya ya bersempatkan waktu untuk kita berbagi ilmu berpengalaman. Insya Allah nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dari Pak Erwin Nukman, dosen dari Stimbra dan juga praktisi bidang asuransi. Kemudian Bapak Ampiantono ya, itu beliau adalah praktisi juga dari Askrindo Syariah. Kemudian dari Bapak Dr. Musa, beliau dosen di Universitas Asafia dan juga dari OJK. Kemudian juga dari beberapa teman-teman kita lain. Terima kasih atas dukungan dari Askrindo Syariah ya, partisipasinya dan dukungannya mudahan membawa berkah dan juga dari teman-teman dari Stimra dan EKI. Bapak Ibu, ICAI merupakan grup WA yang tujuannya adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya seluruh masyarakat Indonesia mengenai asuransi, terutama asuransi syariah dan juga lembaga keuangan lainnya ya. Jadi sebulan sekali kita lakukan kajian secara rutin. Ini alhamdulillah sudah ke 31 kalinya. Berarti hampir 3 tahun ICA sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat khususnya mengenai asuransi dan pada umumnya mengenai lembaga keuangan syariah ya. Dan insya Allah nanti di bulan Ramadan saya akan mengadakan kajian Ramadan setiap hari Selasa dan hari Kamis ya. Kita akan membahas masalah asuransi syariah khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya gitu. Nanti akan kami kirim undangannya jika banyak teman-teman berminat untuk bergabung. Silakan saya bergabung dan bakal mencari ilmu di bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti pun ilmu itu akan bisa bermanfaat. Untuk jika ada masukan untuk tema-tema yang menarik untuk kita bahas, silakan saja ya berikan WA ke saya ataupun melalui email juga saya nanti bisa ya, tema apa yang menarik untuk kita dan untuk masyarakat pada umumnya gitu ya. Itu aja bisa diberikan dan terima kasih atas partisipasinya. Ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Amrin atas sambutannya. Eh, Mungkin di sesi selanjutnya karena lagi musimnya efisiensi Pak ya. Jadi mungkin ada efisiensi waktu juga nih. Tapi sebelum kita ke Prof. eh, Nurul Huda, kita ketahui bersama bahwa sukuk sukuk itu eh, mungkin menjadi salah satu instrumen penting ya dalam mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Ada beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sukuk itu memberikan dampak yang positif terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah. Nah, namun di sisi lain ada juga tantangan-tantangan yang perlu kita perhatikan. Mungkin beberapa peneliti yang berbeda hasilnya juga menyebutkan bahwa sukuk juga dapat menjadi pesaing ya bagi produk perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah, seperti misalkan deposit kan. Nah, ini kan eh, mungkin mempengaruhi ketersediaan modal profitabilitas pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Nah, pada malam ini kita akan membahas lebih dalam lagi ya mengenai dampak-dampak tersebut ya. Apakah sukuk itu benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk lembaga keuangan syariah ataupun justru menghadirkan tantangan baru. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bersama pandangan dari para narasumber kita kepada Profesor Nur Huda. Disilakan, Prof. Ya, baik, makasih ya Mas Ikin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabi Rasulillahi ajmain amma ba'.
Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Ketua ICA ya, Pak Abdullah Amrin ya, sahabat saya yang sudah lama dulu ya kita dalam dunia pendidikan, atas undangannya ya. Bismillah kita bagi-bagi aja ya. Saya akan melihat dalam perspektif sedikit melihat perspektif makro dan melihat nanti bagaimana gambaran umum posisi sukuk di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Jadi izin saya share screen ya. Ya, jadi yang pertama tentu kalau secara konteks ekonomi global kita sangat paham ya, rata-rata target pertumbuhan ekonomi ya di tahun 2025 itu hampir boleh dikatakan posisinya adalah stagnan. Artinya target pertumbuhan 2025 dia tidak jauh berbeda ya, kalaupun tidak bisa kita katakan sama dengan target pertumbuhan ekonomi 2025 dibandingkan dengan tentu 2024 yang sudah realisasi. Jadi baik itu dalam perspektif dunia sekalipun, dalam perspektif negara sedang berkembang ataupun negara-negara yang kita sebut negara industri. Ya, jadi secara overall ya pertumbuhan ekonomi khusus untuk secara global itu diperkirakan 2025 itu di angka 3,3%. Ya, sedangkan untuk negara-negara maju itu di kisaran 1,9%, kemudian baru di negara-negara sedang berkembang atau developing economics atau emerging markets ya itu sekitar 4,3% atau 4,2%. Jadi tidak ada pergerakan yang signifikan ya dalam konteks pertumbuhan ekonomi dalam konteks target 2025 jika dibandingkan dengan 2024. Poin yang pertama. Poin yang kedua yang juga kita bisa cermati bahwasanya kalau kita lihat lebih detail lagi ya, gimana perekonomian Amerika ya di tahun 2024 kuartal yang ketiga dia tumbuhnya years on years-nya itu adalah 2,8%. Inflasi melambat ya sampai dengan September 2024 itu di angka 2,4%. Sehingga langkah yang dilakukan ada Federal Reserve Bank dia memangkas suku bunganya sampai dengan 25 basis point ya itu di Amerika. Kalau di Eropa terjadi hal yang sama, stagnasi masih terus terjadi, pertumbuhan years on years-nya itu averagely di kuartal yang ketiga 0,4%, kemudian inflasi naik menjadi 2,0%. Nah ini gambaran wilayah Amerika Serikat, Eropa. Kalau kita lihat di Tiongkok yang sebenarnya saat ini sedang menghadapi persoalan dalam konteks ekonomi, nanti bisa kita lihat lebih detail lagi. Ada pelemahan ekonomi domestik ya untuk negara Tiongkok. Jadi ada krisis properti yang secara esensial itu mengalami penurunan ya. Kemudian juga konsumsi domestik juga mengalami penurunan ya. Kemudian tentu kita juga sangat paham di bulan November 2024 dilakukan kebijakan stimulus fiskal hampir kurang lebih 10 triliun yuan yang dilakukan di negara Tiongkok. Kemudian kemarin dalam perjalanannya dan kita sudah sangat paham ya Amerika kembali dipimpin oleh Donald Trump yang kita juga sudah bisa lihat langkah-langkah awal yang sudah dilakukan ya artinya Trump membuat kebijakan yang sifatnya adalah proteksionis ya 1 Februari 2025 dia sudah menetapkan tarif impornya 25% untuk Kanada misalnya, untuk Meksiko 10%, 25% dan untuk Cina ditetapkan 10%. Nah, artinya kebijakan proteksionis terkait melindungi barang-barang dari Amerika Serikat ya dari pesaing-pesaingnya. Nah, sehingga ini tentu sedikit banyaknya nanti akan berdampak pula kepada Indonesia. Kemudian yang kedua banyak sekali Donald Trump melakukan kebijaksanaan menarik diri dari beberapa perjanjian-perjanjian, bahkan di awal dia melangkah, dia menetapkan Amerika keluar dari 2 lembaga yang ada di dunia, ya. Kemudian juga dia menarik diri dari perjanjian
Paris ya. Ini tentu secara esensial sinyal 5 tahun ke depan sudah diperlihatkan oleh Donald Trump ya, yang tentu sedikit banyaknya tadi saya katakan tentu akan mempengaruhi perekonomian dunia. Kemudian kalau kita mau lihat lebih detail kembali, gimana dampaknya pada Indonesia dengan model kebijakan pemerintahan Trump ini, tentu ini akan pertama dengan kemampuan terbatas Fed menurunkan suku bunga, ini tentu berdampak kepada Indonesia. Artinya apa? Kemampuan terbatas bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga juga, ya. Walaupun untuk SPI kita mengalami kenaikan, walaupun sekali lagi tidak terlalu signifikan. Nah, itu kalau kita lihat secara umum saja tentunya dampaknya. Kemudian kalau kita lihat tadi lebih detail lagi terkait dengan ekonomi daripada Cina, tadi saya sampaikan ekonomi Cina ini di 2025 ini akan terus menghadapi tantangan. Nah, tantangannya salah satunya tadi jabatan kedua dari Trump ini dan diperkirakan tentu akan berdampak ya kepada Cina, khususnya untuk ekspornya ke negara Amerika Serikat. Kenapa? Ya tentu karena kebijakan tarif yang dilakukan oleh kebijakan Trump sendiri. Kemudian secara esensial tarif tadi tentu akan membebani permintaan eksternal dari ekspor Cina sehingga akan melemahkan sentimen domestiknya. Nah, ini dua perspektif ya ketika kita melihat dua negara yang tentu dua negara tersebut akan memberikan dampak juga bagi Indonesia ketika ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ya secara umum tentu kita, ya kalaupun kita katakan kita masih patut bersyukur ya, karena pertumbuhan ekonomi kita, walaupun kita mengalami penurunan dari 2023 yang 5,05, kemudian 5,03, dan rasa optimis pemerintahan Prabowo yang mentargetkan kita akan mencapai yang namanya growth sampai 8% ya. Nah, tentu dari hal itu kita bisa lihat nanti dalam perspektif yang namanya keuangan ataupun ekonomi syariahnya. Nah, ini gambaran terkait dengan dari sisi makro, khususnya penekanan kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat besaran inflasi di kita ya pada Januari kemarin masih terjadi. Sebelumnya kita 5 bulan berturut-turut ya itu mengalami yang namanya deflasi ya, dan Januari 2025 terulang kembali ada 0,76% ya, kita mengalami deflasi, sehingga ketika ada deflasi tentu kaitannya dengan terkait dengan persoalan daya beli daripada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi penyumbang terbesar inflasi di kita itu adalah kelompok makanan dan minuman ya serta tembakau, itu kurang lebih 1,07% pada periode Januari 2025. Nah, kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 hampir boleh dikatakan sama secara interval range-nya ya. Baik Kementerian Keuangan yang mentargetkan kita bisa tumbuh di 5,1 sampai 5,5, BI memperkirakan 4,8 sampai 5,6, IMF 5,1. Kalau kita tarik garis tadi ya masih berada di kisaran 5, walaupun 5-nya ada di atas 5,1 atau 5,2%. Nah, itu gambaran terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025. Inflasi kita masih boleh dikatakan relatif aman karena batas bawahnya adalah dari Kementerian Keuangan mentargetkan 1,5, batas atasnya 3,5% dan seterusnya. Jadi secara esensial kita bisa katakan walaupun tadi di awal saya katakan perekonomian secara keseluruhan akan mengalami stuck ya, tapi ini juga tentu akan bisa tercermin juga dalam perekonomian yang ada di Indonesia.
Nah, itu gambaran umum sedikit pendekatan makro. Kemudian saya masuk terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama tentu sekali lagi bersyukur kita. Kenapa bersyukur? Karena alhamdulillah ya lewat sebuah perjuangan yang cukup lama juga waktu itu, alhamdulillah ekonomi dan keuangan syariah kita sudah masuk di dalam RPJPN ya 2025-2045. Jadi artinya di RPJPM 2025-2045 itu ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sudah dimasukkan. Ini menandakan bahwasanya pemerintah dalam konsep political will-nya sudah nampak ya terkait dengan upaya untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah ke depannya. Jadi beberapa item poin misalnya di dalam LPJPN itu terkait dengan peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia pada tingkat global, ada keuangan sosial syariah juga sama yang dijadikan sebagai tools untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial, tentu yang disebut dengan Islamic Social Finance, apakah zakat, wakaf ya. Nah, ini diharapkan berkontribusi di dalam mengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan atau disparitas. Kemudian penguatan ekonomi industri halal, ya khususnya yang terkait dengan makanan, minuman, fashion, ya, kosmetik, obat-obatan, pariwisata. Ini saya kira juga sudah dimasukkan di dalam RPJPN 2025-2045. Nah, ini yang sekali lagi ya tentu kita bersyukur terkait dengan hal ini. Yang kedua, ketika masuk ke dalam bagaimana era pemerintahan Prabowo dengan Gibran, keberpihakannya dengan ekonomi keuangan syariah, sekali lagi juga kita di sini tentu bersyukur karena di dalam esensi arah kebijakan ekonomi syariah dalam Asta Cita Presiden Prabowo dengan Gibran ini, di sana juga memuat yang namanya ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya di Cita yang kedua ya di situ dinyatakan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah dan memperkuat atau memperluas ekosistem usaha usaha dana sosial ya seperti yang saya sebutkan dengan Islamic Social Finance tadi. Kemudian menyempurnakan bank wakaf ya, atau ini adalah sesuatu yang memang terus diperjuangkan ya. Kemudian juga terkait dengan masalah ekosistem industri halal. Kemudian juga di Cita 3, Cita 8, itu sudah mulai masuk dimensi ekonomi keuangan syariah. Nah, ini tinggal bagaimana stakeholders yang ada di dalam ekonomi keuangan syariah ini memanfaatkan momentum ini, tentu dengan memberikan masukan-masukan program-program supaya apa yang direncanakan di dalam asta cita dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dengan Gibran ini bisa diwujudkan ataupun direalisasikan. Nah, baru kita lihat sekarang bagaimana positioning market share kita secara overall ya. Yang pertama kita bisa katakan bahwasanya aset keuangan syariah itu tumbuh sangat pesat ya. Jadi di periode Agustus 2024 itu mencapai 2.742 triliun. Itu memang ini mulai kita masuk ke area bahasan kita, itu didominasi oleh pasar modal syariah. Jadi 60% didominasi oleh pasar modal syariah. Jadi dengan besaran angka 1.676 triliun ya di Agustus, kemudian baru diikuti oleh perbankan syariah, dan yang ketiga baru IKNB syariah dalam konteks perkembangan asetnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perkembangan aset tadi, jelas bahwasanya pasar modal syariah memegang kontribusi terbesar ya 61%. Kemudian bagaimana dengan sukuk? Sekali lagi
sukuk alhamdulillah juga terus mengalami kenaikan. Ya, dari periode 2019 sampai dengan September 2029, itu ada kenaikan yang relatif kita mengatakan sangat signifikan ya, dari 18,45 menjadi 20,92%, dalam konteks instrumen keuangan yang kita sebut dengan sukuk tadi. Dari sisi Islamic Social Finance ya, atau zakat infak sedekah ya, itu juga trennya alhamdulillah juga mengalami kenaikan berdasarkan data 2024 untuk yang kuartal yang kedua. Secara overall market share keuangan syariah dari periode 2019 sampai dengan 2024 bulan Juni itu ada kenaikan 2,4%. Jadi begitu juga industri Islamic Social Finance yang lainnya, wakaf itu juga tren wakaf uangnya juga mengalami peningkatan dari 0,819 triliun rupiah menjadi 2,56 triliun rupiah data Januari 2024. Sehingga kita bisa katakan kontribusi usaha keuangan syariah itu dalam menopang khususnya terkait dengan pendapatan nasional atau produk domestik bruto kita, itu sudah di angka kurang lebih 9.761 triliun atau 46,72%. Kita berharap dengan tren yang sangat bagus ini dari sisi ekonomi ataupun keuangan syariah, misalnya kita bisa lihat, alhamdulillah tentu sektor pariwisata misalnya, alhamdulillah 2023 kita masih ranking pertama, walaupun tetap berdua dengan Malaysia ya, seperti di tahun 2019 ya. Ini tentu juga menjadi hal yang menggembirakan juga. Dari sisi yang lainnya ya, overall ranking kita itu dalam ekosistem yang namanya halal, itu kita masuk ke dalam peringkat yang ketiga. Setelah 2019 sampai 2022 kita 3 tahun berturut-turut ranking keempat, tapi di 2023-2024 kita masuk ke dalam ranking yang ketiga. Dari ranking ketiga untuk makanan kita juga masuk ke dalam tren ranking kedua kita. Kemudian untuk yang fashion kita juga ranking ketiga. Kemudian farmasi kita mengalami kenaikan untuk farmasi dan kosmetik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi artinya kita bisa katakan ini sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan. Kalau kita lihat data hingga 20 Desember 2024, sekali lagi perkembangan sukuk yang sifatnya korporasi, kemudian yang kedua variasi model sukuk yang dikembangkan, ini juga menandakan semakin besar kontribusi sukuk untuk lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Saya kira itu sebagai pengantar ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Ikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparan materinya yang berkaitan tentang pandangan umum secara makro Prof ya, terkait perkembangan eh, ekonomi syariah ataupun usaha-usaha keuangan syariah yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya ada Pak Erwin Nukman. Pak Erwin, Assalamualaikum Pak Ikin. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Pak Erwin. Wiku Sehat dan ya, Prof? juga ada Pak Aminon. Ya. Izin tadi saya thank ke Pak Rin, masih di perjalanan, jadi saya juga masih off cam, jadi mungkin saya dan informasi yang di awal karena saya masih mungkin penyampaiannya dalam bentuk diskusi, nanti apa yang disampaikan Prof. Huda itu luar biasa. Mungkin barangkali kalau boleh saya hanya membuka atau memancing ini Pak Ikin, apa sih dampak atau misalnya sejauh mana sih dalam hal ini tentu kita bicara masalah syariah ini Pak Ikin juga satu ketua jurusan asuransi syariah ini jadi suatu hal yang menggelitik ya Pak Ikin. Eh, Kalau kita kembali ke prinsip dasar daripada sukuk dan sesuai dengan topik apa yang disampaikan kepada saya, bahwa sukuk ini kan adalah, kalau bahasa ini kan disebut sebagai SBSN ya, surat berharga
syariah negara kalau SBSN. Ini kampus Pak Ikin sendiri itu kan di depan ada ya Pak, Bangga SBSN gitu ya. Iya, Pak. Ya, hampir semua UIN, IAIN, dan beberapa termasuk juga stasiun-stasiun termasuk di kantor di Jatinegara itu juga kan ada dibangun dengan SBN Sekiana. Nah, hal yang menggelitik bagi kita semua adalah, sama di industri asuransi syariah adalah kita mengetahui bahwa sukuk ini kan sesuai dengan fatwa dan juga ketentuannya bahwa yang namanya sukuk itu tentu harus ada yang disebut sebagai underlying asset. Karena sukuk ini kan uh, apa namanya ya, semacam penyertaan ya, dana hingga siapapun yang berpartisipasi dalam sukuk ini seakan-akan memiliki aktivitas tersebut. Nah, jadi uh, apa namanya perlu dijaminkan. Nah, jadi harus ada gunanya dalam arti ajudan atau harus ada underlying asetnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian besar ya sukuk yang kita ketahui, kita bicara sukuk negara. Ini dari informasi yang kami catat itu ada sekitar 1.900 34 triliun ya outstanding sukuk. Kalau kita melihat katakanlah dengan menggunakan porsi 40% sebagai underlying, nah kurang lebih kita gampangin aja mungkin sekitar ada 500 triliun. Dari angka tersebut, dari angka 1.900 sekian triliun itu, kita kita bisa lihat atau kita bisa meyakini bahwa sebagian besar atau katakanlah sebagian kecil itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian tadi termasuk kampus-kampus UIN, IAIN, mungkin juga madrasah dan terusnya. Kita juga tahu ada double track, pembangunan double track kereta juga menggunakan dana dari sukuk. Kita anggap aja biar gampang kita hitung 500 triliun. Digabungkan antara underlying dengan yang proyek tadi, berarti total sudah ada kurang lebih 1.000 triliun. Dari kedua pembahasan ini, artinya kita sangat meyakini untuk underlying itu kan kalau kenapa-napa sesuai dengan ketentuan dan juga fatwa bahwa underlying daripada sukuk listrik kan tidak boleh berkurang nilainya. Jadi kalau terjadi apa-apa, misalkan terjadi bencana alam dan segala macam, maka itu harus ada mitigasi risikonya. Dan ini tentu harusnya ada asuransi. Untuk proyek-proyek yang tadi digunakan, katakanlah kita sebut sebagai project based sukuk, tentu juga tidak mungkin kalau proyek-proyek itu tanpa asuransi. Pertanyaan yang paling menggelitik bagi kita adalah kemana asuransinya? Karena kalau memang ini semua masuk ke industri asuransi, nanti termasuk ini ada Pak Apiantono ya, karena pasti ada penjaminan gitu. Ini kalau masuk ke kita semua, ini kan piring kita nih sebenarnya kan, bukannya piring dari ibaratnya bukan mengambil piring orang lain ya, apalagi dari bangsa non syariah. Ini kalau memang semuanya masuk ke dalam industri asuransi syariah dan kita bicarakan adanya satu ekosistem halal atau ekosistem yang mendukung ekonomi dan keuangan syariah, seharusnya industri asuransi syariah ini cukuplah hidup dari angka tersebut. Dari 500 triliun dan tambah 500 triliun lagi, asumsinya kurang lebih sekurang-kurangnya itu ada 1 triliun rupiah kontribusi. Dari catatan yang sedang kita kita teliti atau kita bahas itu ya, bahwa memang perlu dukungan dari semua pihak, termasuk mungkin dari Dewan Syariah Nasional, mungkin perlu mengeluarkan semacam fatwa atau taklimat ataupun himbauan atau apapun namanya, bahwa ketika ada dana halal ya seharusnya ekosistem dipakai halal melalui bank syariah, kalau ada penjaminan syariah, lalu ada asuransi syariah dan seterusnya. Jadi atau juga perlu lagi dukungan lebih luas lagi, mulai dari mungkin dari otoritas jasa keuangan yang perlu mengunci bahwa kalau memang katakanlah mengeluarkan pembiayaan sukuk yang sebagai dana halal ya bisa juga menggunakan ekosistem yang halal, atau mungkin lebih luas lagi dari Kementerian Keuangan atau dari Badan Fiskal dan mungkin juga dari Kementerian PUPR misalkan, karena sebagian besar proyek-proyek itu juga menggunakan atau melalui jalur kementerian terkait. Jadi ini adalah sebuah pendekatan holistik. Ini mungkin hanya sebagai pancingan jadi bahan diskusi bahwa sejauh mana sukuk ini bisa berperan, sangat berperan sekali bagi kacamata industri asuransi syariah. Kalau tadi Pak Gubernur juga banyak bicara angka-angka yang luar biasa informatif, dan mungkin juga kalau
kita lihat juga apa namanya dampak dan kaitannya, dan kalau kita lihat juga mungkin tren pembiayaan dengan katakanlah antara obligasi negara dengan SBSN, kita bisa melihat bahwa tren itu yang lebih menarik bagi tanda petik investor atau bagi nasabah itu justru ke sukuk atau SBSN. Kita lihat bahwa Sukri itu selalu over subscribe ya. Jadi ini demand terhadap kepemilikan untuk sukuk itu masih sangat menarik. Jadi kembali ini mungkin hanya sebagai trigger ya Pak Ikin. Jadi mungkin nanti mungkin kita bisa diskusi lebih dalam, uh, masukan ataupun uh, apa uh, hal-hal yang bisa kita bahas lebih lanjut. Syukur-syukur nanti hasilnya membuahkan satu kebijakan public policy yang saling menguatkan bagi ekosistem halal. Barangkali sementara itu dari saya dengan permohonan maaf pasti sembari off cam, tapi tentu kita terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin atas pandangannya. Bapak dan Ibu, sebelum dilanjutkan, mungkin eh, perwakilan dari Pak Amrin untuk menyampaikan ataupun berterima kasih bahwa acara pada malam ini eh, alhamdulillah disupport oleh Askrindo Syariah dan Stimra kemudian dan LPHI. Terima kasih atas eh, support dan dukungannya. Mudah-mudahan acara ICAI ini eh, selalu aktif setiap bulannya ya. Baik, selanjutnya narasumber yang ketiga yaitu Bapak Afiantono Yudi Harjani. Beliau dari PT Jaminan Pembayaran Askrindo Syariah. Pak Afiantono, hadir Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah hadir Pak Ikin. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak. Waktu dan tempat disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ikin. Ya, yang saya hormati Pak Amrin, eh, kawan lama Hmm. Amrin, kemudian Pak Prof Nurul Huda yang sudah menyampaikan paparannya. Bagus Pak, saya banyak mendapatkan masukan-masukan dari Pak Bapak. Kemudian juga sahabat saya ini Pak Erwin yang mungkin sedang di jalan atau mungkin lagi off cam. Semoga sehat selalu Pak Erwin. Dan Bapak Ibu semua yang hadir. Ada Pak Amrizal juga mungkin salam kenal Pak. Saya Afiantono dari Askindo Syariah. Nah, memang saya diminta nih Pak Amrin untuk memberikan sedikit gambaran lah terkait mengenai sukuk di industri penjaminan ya. Eh, Mungkin saya coba share sedikit materi kecil lah ya. Mungkin dikoreksi kalau ada yang kurang-kurang nih. Sebentar. Oke. Mungkin kelihatan ya Bapak Ibu. Pak Ikin, tampak Pak Ikin kelihatan? Nampak Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak semua. Ini kita diskusi aja sedikit sharing dan juga mungkin mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dari kami. Eh, Sedikit saya mau menjelaskan saja beberapa hal. Mungkin supaya apa ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka saya coba sedikit cerita sedikit mengenai apa itu Askindo Syariah supaya nanti agak nyambung sedikit ya. Sedikit mengenai profil kami. Jadi Askindo Syariah itu adalah sebenarnya sebuah perusahaan penjaminan dengan panjangannya dari PT Penjaminan Pembiayaan Askindo Syariah atau kita nyebutnya suka pakai Askindo Syariah atau juga menyebutkan dengan JPAS ya karena Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah. Jadi ada perusahaan yang memang berdiri di tahun 2012 dan memang berbasis syariah, penjamin berbasis syariah pertama yang memegang yang dengan saham mayoritas dipegang oleh Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo sesuai dengan keputusan Menteri BUMN.
ada visi dan misi mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca, tetapi di sini ada produk ya, produk dan layanan, di mana salah satu produk kita adalah pembiayaan produktif, penjaminan biaya produktif, ada pembiayaan program kurs syariah, modal kerja, mikro, project financing, kemudian juga kami juga ada kafalah pembiayaan konsumtif, eh, ada multiguna, FLPP, ya. Kemudian juga kita ada penjaminan surety ship, kita ada surety bond, custom bond, ada kontraband garansi, haji umroh itu juga kita juga jaminkan. Kemudian selain itu kita juga punya aplikasi mobile khusus untuk surety ship yang disebut dengan Masya. Ini mempermudah proses penjaminan yang nilainya di atas di bawah 200 juta ke bawah, itu bisa digunakan aplikasi. Dan ada juga layanan digital yang kami lakukan. Nah, dari bentar ya, eh, posisi kami Aski Indosaria itu di industri penjaminan nasional. eh, Secara aset kami nomor tiga, karena ada nomor satu adalah Jamkrindo yang memang asetnya cukup besar sekitar 30 triliun. Kemudian ada Sinarmas di angka 4 triliun, dan kami ketiga di angka 2,5 ini dengan angka 2023. Tentunya saat ini sudah berubah ya, ada peningkatan. Nah, dan selanjutnya diikuti oleh beberapa eh, penjamin-penjamin lainnya di baik itu Jamkrindo Syariah maupun Jamkrida. Dari sisi laba rugi atau dari sisi EBT, alhamdulillah kami menduduki urutan kedua. Jadi setelah Jamkrindo kami duduk di posisi kedua di Askrindo Syariah, baru kemudian ke Jamkrindo Syariah dan beberapa eh, Jamkrida lainnya. Jadi walaupun aset kami di nomor tiga, tapi alhamdulillah secara EBT kami ada di posisi nomor dua. Ya, ini menunjukkan bahwa memang industri syariah itu cukup baik sih, cukup bergerak dan cukup positif. Nah, dari sisi beberapa hal terkait perekonomian dan global keuangan syariah global ini sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Prof. Nurul Huda bahwa kita tuh punya beberapa, ini saya ambil beberapa sumber ya, ada salah satunya juga dari OJK, eh, bahwa kita posisi kita sebenarnya di SGI itu tadi State of Global Islamic Economic Indicator itu kita ada di nomor tiga setelah Malaysia dan Arab Saudi, ya, dengan ada beberapa indikator, ada halal food, ada modern fashion, halal food itu nomor dua, dan seterusnya. Kalau dari sisi Global Muslim Travel Index ini kita sebenarnya menggambarkan perjalanan negara Muslim yang tingkat kenyamanannya diukur. Ada empat aspek, ada akses, ada komunikasi, lingkungan, dan layanan. Kebetulan Indonesia dapat nomor satu nih di laporan 2024. Nah, kemudian dari sisi ranking Indonesian Indonesian Global Islamic Finance kita di nomor 7, dan juga dari Islamic Finance Development Indicator kita di sisi sukuk itu nomor 3, dan beberapa indikator-indikator lainnya. Tapi ini semua memang karena memang kita melihat potensinya cukup besar. Ya, kalau kita lihat pangsa pasar kita itu ada 236 juta jiwa, jadi begitu besar. 4,35% dari total penduduk kita, penduduk Indonesia. Ini cukup besar. Daya beli kita juga cukup baik untuk negara dibanding dengan negara mayoritas Muslim. Kemudian juga peningkatan awareness yang kesadaran terhadap gaya hidup sesuai prinsip syariah juga kami lihat ada pertumbuhan di situ. Dan nilai dan prinsip syariah juga tumbuh, di mana keselarasan nilai syariah dengan prinsip yang utamakan kebaikan. Karena kita tahu bahwa nilai-nilai atau prinsip syariah itu kan ada keadilan, kesetaraan, keseimbangan, itu merupakan prinsip-prinsip yang memang eh, makin lama makin diminati oleh masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi profil keuangan kita, profil syariah di Indonesia, tadi juga disampaikan oleh Pak Prof bahwa eh, syariah kita itu tumbuh. Industri kita tuh, industri keuangan syariah kita tuh tumbuh. Kalau kita lihat dari sisi angka total aset saja, total aset, baik bank, pasar modal maupun IKNB itu tumbuh secara keseluruhan, tumbuh sekitar 11,7%. Ya. Nah, itu eh, angka ini kalau kita lihat satu persatu, baik itu bank maupun pasar modal maupun IKNB juga tumbuh. Jadi semua lembaga-lembaga keuangan di keuangan syariah itu menurut saya cukup baik tumbuh. Perbankan syariah juga dari sisi aset, pembiayaan,
Dan dana pihak ketiga juga tumbuh rata-rata di angka 10%. Aset naik 9,9, pembiayaan di 9,9 juga, DPK di angka 10,1. Kalau dari sisi pasar modal syariah sendiri, kita lihat yang sukuk. Sukuk ini tumbuh sekitar 12,9% year on year dengan angka saat ini sekitar 1,68 1.683 triliun. Nah, ini menggambarkan bahwa kondisinya cukup baik. Dari sisi aset PPDP ini adalah perusahaan perasuransian, penjaminan dan dana pensiun. Itu eh, sedikit tumbuh ya dari 46,3 dari awal 2020 di 2024 di 46,55 triliun. Tetapi untuk yang pembiayaan tumbuh dan yang lainnya juga relatif tumbuh walaupun tidak terlalu banyak. Nah, ini menggambarkan bahwa kondisi ini sebenarnya kondisi yang baik, kondisi ekonomi itu cukup baik terhadap syariah. Nah, dari sisi eh, perdagangan juga kita lihat impor dan ekspor juga lebih besar ekspornya daripada importnya. Kemudian dana sosial itu disampaikan juga oleh Pak Profesor bahwa wakaf kita juga meningkat ya. Di data kami lihat 25% tumbuh year on year sekitar 2,23 triliun. Kemudian yang zakat infak dan sedekah di 32,3 triliun. Nah, ini juga tumbuh dari tahun sebelumnya. Kemudian kita ini membentuk negara ini membentuk yang namanya KNEX atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana komite ini tuh diketuai oleh eh, Bapak Presiden dan ketua hariannya adalah Bapak Wakil Presiden. Dan ini eh, cukup serius, di mana dia juga membuat satu rencana jangka panjang mengikuti rencana pembangunan jangka panjang negara JP eh, eh, RPJPN yang tadi disampaikan juga Pak Profesor bahwa eh, itu banyak indikator-indikator yang mendukung ekonomi syariah dan Kenex ini juga membentuk eh, KD atau komite daerah yang ada di 34 provinsi ini juga tujuannya adalah untuk mendorong supaya eh, industri keuangan syariah ini tumbuh tidak hanya di pusat tetapi juga mulai ke daerah-daerah sehingga dibentuklah KDS-KS ini. Yang tujuannya mempercepat, memperluas dan memajukan ekonomi keuangan syariah di tingkat daerah. Nah, kalau kita lihat dari kinerja lembaga penjaminan syariah nasional, sebetulnya ini kita tampak ya, ini kita udah masuk ke yang lebih kecil lagi, yaitu penjaminan syariah nasional. Itu tampak dari sisi aset penjaminan syariah pun juga tumbuh. Dari 2020 itu di angka 3 triliun menjadi 6,2 triliun, sehingga pertumbuhannya kurang lebih sekitar 19,8%. 19,8%. Kemudian dari sisi aset investasi, nah ini aset penjaminan syariah ini merupakan aset yang menjadikan underlying umumnya perusahaan penjaminan adalah eh, tumbuh dari angka 2020 di 1,5 triliun menjadi 4,3 triliun dalam 5 tahun terakhir. Ya. Nah ini atau sekitar 28,4% gitu. Dari sisi ekuitas penjaminan syariah juga tumbuh dari yang sebelumnya 1,5 menjadi 2,6 triliun, sekitar 14,38% pertumbuhannya dan laba juga tumbuh dari sebelumnya di 2020 99 miliar naiklah ke 2024 di angka 276 miliar gitu. Ini ada pertumbuhan walaupun memang ini tampak ada sedikit spike atau pertumbuhan yang agak tinggi di 2022. Tapi secara keseluruhan CAGR ini ada di angka 29,29%. Nah, kalau lihat dari indikator-indikator ini sebetulnya kinerja dari lembaga penjamin syariah itu relatif baik ya dan baik dan tumbuh ke depan. Kita harapkan ini dengan tadi ekosistem yang juga cukup baik, ini diharapkan juga bisa tumbuh terus ke depan dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau kita melihat dampak sukuk terhadap lembaga penjaminan, mungkin tadi sudah sampaikan juga ya bahwa eh, Pak Heru menyampaikan bahwa eh, SBSN itu tujuannya adalah memang underlying-nya itu ada aset berwujud, aset proyek tertentu dan lain sebagainya itu sebagai aset underlying asetnya. Dan memang dia digunakan untuk mengembangkan salah satunya adalah peningkatan proyek-proyek baik itu infrastruktur maupun proyek-proyek pembangunan lainnya. Bagi dasarnya adalah menggunakan SBSN.
Perannya dari SBSN sendiri adalah tujuannya memang sebagai sumber pembiayaan APBN, sebagai optimalisasi belanja modal negara, dan buat beberapa perusahaan sebagai instrumen investasi yang berbasis syariah. Ya ini karena memang salah satu syaratnya adalah kalau kita masuk di syariah, maka ekosistem juga harus syariah, termasuk juga investasinya juga investasi yang syariah. Nah, kalau dilihat dari sisi perannya, sebetulnya kita melihat bahwa eh, eh, SBS ini menunjuk Bank Syariah sebagai anggota dealer utama, kemudian sebagai bank syariah, sebagai bank operasional untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh SBSN atau pengelola rekening khusus, kemudian juga menunjuk Bank Syariah sebagai mitra distribusi SBSN Retail. Sehingga memang tampak di sini yang namanya peran Bank Syariah jadi tinggi, dan itu menjadi penggerak ekonomi kita di khususnya di syariah ini. Kalau dari sisi lihat perkembangan sukuk negara, ini eh, juga tampak pertumbuhan yang bagus. Jadi kalau kita lihat dari distribusinya tampak di sini bahwa didominasi dari PBS. Sukuk PBS ini adalah project based sukuk. Jadi sukuk yang memang digunakan untuk pengembangan underlying project itu didominasi sekitar 50,77%. Kemudian sukuk negara Indonesia yang mata uang asing itu ada di angka 15,84%, sukuk retail kita ada di angka 13,1%, dan SPNS ini yang sukuk-sukuk dengan periode di bawah 1 tahun itu di angka sekitar 11,6%. Nah, ini yang mendominasi sukuk kita. Gitu. Nah, dari sisi mata uang sudah tentu rupiah masih menjadi dominasi di angka 84%, dan dari metode transaksinya itu ada di angka 59% melalui private placement, kemudian book building di angka 33%, dan eh, lelang di angka 8%. Nah, tampak di sini kalau lihat dari pertumbuhan grafiknya, ini sebetulnya sukuk yang sudah dikeluarkan oleh negara itu totalnya hampir sekitar 2.961 triliun. Besar sekali nih. Menurut saya angka yang luar biasa dari 2028 sampai saat ini 2025 secara akumulatif ya. Dan secara outstanding artinya masuk yang masih aktif itu semua ada di angka 1.651 eh, triliun ya, di angka di tahun 2025. Dan ini juga satu angka yang besar di mana suku menjadi sebagai underlying aktivitas perkembangan ekonomi syariah kita. Nah, saya rasa ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ke, ketertarikan dan bukan tergantungan ya, tapi keterkaitan dan juga perannya sukuk ini menjadi cukup tinggi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kalau kita dari kepemilikannya, tampak di sini bahwa ini saya sampaikan ada asuransi, ya, asuransi eh, termasuk di sini juga penjaminan itu kurang lebih ada 141 triliun atau kurang lebih sekitar 11,46% dari total kepemilikan SPSN. Ada dari perbankan, ada dari BI, ada dari bank konven pun juga ada di situ. Nah, ini tampaklah di sini di sebelah kanan itu kelihatan beberapa indikator-indikator kepemilikannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi lembaga penjaminan syariah seperti kami Askindo Syariah, maka eh, sukuk ini menjadi eh, sebagai backbone dalam eh, pelaksanaan operasional perusahaan. Nah, karena ada ketentuan dalam regulator di kita bahwa menyatakan penjaminan syariah itu perusahaan penjamin harus memiliki 20% dari aset investasinya dalam bentuk sukuk minimal 20%. Nah, itu mendorong kita untuk memang masuk ke perkuat di sisi sukuknya. Kemudian juga sukuk ini kalau kita lihat termasuk investasi yang cukup aman ya, karena kita lihat kan ada profil risiko ya Pak, ada profil risiko yang menyatakan bahwa ada konservatif, ada moderat, ada agresif. Nah, kami melihat bahwa sukuk itu sebetulnya masih dalam kategori konservatif dan mungkin sedikit moderat untuk yang korporasi ya, tetapi relatif cukup aman untuk yang sukuk-sukuk ini. Ini juga sebagai pendapatan perusahaan memperoleh imbal bagi hasil dari sisi investasi, dan ini juga menjadi dasar kita dalam pertumbuhan perusahaan, satu pertumbuhan perusahaan. Kemudian ini juga tadi sampaikan juga oleh Pak Erwin bahwa ya memang sukuk sebagai salah satu eh, pembiayaan yang menjadikan dasar kita ada konstruksi maupun di beberapa tampaknya di perguruan tinggi gitu ya, di mana underlying adalah pembiayaan dari SBSN sumbernya.
Nah, kalau kita lihat portofolio penjaminan syariah di aset investasi di penjaminan syariah, sebetulnya aset investasi di kita lihat 2024 saja ya yang di bawah ini, sebetulnya secara total aset investasinya tadi ada angka 4,3 triliun, di mana SBSN-nya sendiri itu ada di angka 2,3 atau mungkin 55%. Dan deposito ada di angka sekitar 42%. Artinya memang secara umum perusahaan penjaminan itu lebih suka menempatkan investasinya di sukuk. Nah, ini ada beberapa pertimbangan tentunya, saya sedikit cerita di belakang sedikit ya. Kemudian dari sisi aset penjaminan syariah Indonesia, kalau kita lihat ke eh, ya aset industri penjaminan syariah di yang kanan itu tampak bahwa eh, aset kita sebesar 4,3 yang sukuk tadi itu sebetulnya terbagi atas eh, dua HTM, hold to maturity, dan satu lagi ada available for sale. Nah, eh, yang sebelah kanan yang tampak di 69% itu adalah aset investasi yang memang sifatnya AFS, dan yang di 31% itu yang sifatnya adalah HTM ya. Karena memang kita bicara untuk jangka panjang, tetapi sebenarnya yang besarnya adalah yang memang bisa ditransaksikan atau diperdagangkan. Nah, dari sisi eh, aset SPSN sendiri di industri penjaminan syariah dalam bentuk SPSN itu kita eh, terbagi atas eh, aset lancar dan aset tidak lancar. Oh sorry, maaf. Aset lancar ini tadi yang saya sampaikan mengenai masalah apa AFS dan HTM ya Pak, yang di kanan bawah ini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini dari sisi eh, eh, SPSN. Nah, ada salah satu bahwa eh, em, sukuk ini menjadi underlying kami dalam melakukan investasi ya, karena memang penjaminan itu mirip sama asuransi, di mana eh, kami harus menjaga likuiditas dan juga menjaga eh, IJK atau kafala, imbal jasa kafala yang kami terima itu dalam instrumen-instrumen yang aman, sehingga kami harus menempatkan itu di dalam sukuk, salah satunya karena sukuk itu punya periode yang cukup panjang gitu. Nah, eh, poinnya adalah bahwa kami harus melihat dari sisi ALM-nya, Asset Liability Management-nya, bahwa eh, kami menutup risiko atau penjaminan itu ada yang jangka pendek, ada jangka panjang. Maka kami harus bagi-bagi mana yang kategori jangka pendek, mana yang kategori menengah, dan mana yang kategori jangka panjang. Nah, ini sini ambil contoh saja bahwa misalkan untuk 1 sampai 5 tahun kita punya liability profile sekitar 891 miliar gitu. Maka total investasinya juga harus mencukupi terhadap liability tersebut, sehingga kami harus menempatkan sukuk dengan periode yang 1 sampai 5 tahun agar bisa menjaga liability profile tadi gitu. Nah, ini harus kami bikin, dan instrumen yang paling mudah kita gunakan adalah sukuk, karena sukuk itu punya tenor yang panjang dan juga ada tenor yang kecil, sehingga kita bisa mengatur itu supaya perusahaan dapat lebih safe dalam pengelolaan aset liability management ini. Kurang lebih gitu Pak Ikin, Pak Amrin, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfianto atas paparannya Pak, materinya luar biasa. Menarik sekali Pak ya. Eh Dilanjut dengan narasumber yang keempat yaitu Pak Amrijal Arif. Pak Amrijal, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Makasih Pak Ikin. Alhamdulillah. Baik Pak, disilakan untuk menyampaikan materinya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ikin dan terima kasih Pak Abdullah Amrin atas undangannya. Salam kenal juga untuk Pak Nurul Huda, Pak Prof, kemudian Pak Erwin Nukman, Pak Afiantoro, Pak Afiantono, sorry. Pak Afiantono, salam kenal Pak. Kemudian Pak Muhammad Musa, rekan saya di OJK. Oke, terima kasih. Mohon izin menyampaikan sedikit bahasan mengenai sukuk dan mungkin sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Prof, kita bagi-bagi dan di sini mungkin saya lebih wabil khusus membahas mengenai sukuk korporasi dan utamanya mungkin impact-nya atau dampaknya terhadap industri dari asuransi di Indonesia. Oke, izin share ini ya, share screen-nya.
Kami akan membahas beberapa isu di sini terkait dengan mungkin instrumen sukuk di Indonesia seperti apa, kemudian penyerapan sukuk oleh industri asuransi seperti apa, dan apa saja sih yang menjadi rata jangka waktu sukuk yang biasanya diserap oleh industri asuransi, kemudian perkembangan dari sukuk berdasarkan klasifikasi baik BUMN maupun swasta, kemudian berdasarkan tipe akad dari yang dipilih dari penerbitan sukuk tersebut maupun juga animo dari industri asuransi terhadap masing-masing tipe akad. Kalau kita lihat di sini untuk instrumen sukuk di Indonesia memang sudah berkembang sejak tahun 2002 sudah ada fatwanya, kemudian didukung juga dengan peraturan BAU MLK di tahun 2006. Dan di sini jenis akad yang paling dominan adalah ijarah dan mudarabah dari 5 ya kalau nggak salah untuk tipe akad yang ada di Indonesia. Ijarah dan mudarabah ini memang cenderung lebih sering digunakan karena lebih sederhana dan juga khusus untuk ijarah karena memang lebih pasti ya untuk fee-nya karena memang dia punya akad adalah sewa dan berdasarkan fee ijarahnya cenderung lebih pasti, lebih fix, mungkin lebih mirip dengan obligasi korporasi yang sifatnya fixed income. Kemudian dimulai juga dengan PT Syariah Takaful Indonesia 1994 juga sudah ada asuransi syariah ya, mungkin kita bahas terkait dengan asuransi syariah sedikit. Kemudian ada sektor penerbitannya dari sisi sukuk mendukung juga apa yang disampaikan oleh Pak Afiantono, banyak di sektor di infrastruktur, kemudian di utilitas, transportasi dan jasa keuangan. Yang kita harapkan mungkin ke depannya kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah meningkat, kemudian juga didukung dengan regulasi dan pengembangan yang lebih lanjut, dan juga ada potensi besar dalam penerbitan instrumen sukuk yang memang cukup rewarding. Bagaimana dengan penyerapan sukuk oleh asuransi? Penyerapan sukuk oleh asuransi di sini kita lihat dari sisi penerbitannya selama 5 tahun terakhir memang mengalami peningkatan cukup signifikan. Terutama pada tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi 60 triliun dari sebelumnya sebesar 38,5 triliun. Namun sayangnya memang masih belum berbanding lurus dengan porsi penyerapan sukuk oleh industri asuransi, yakni sebesar 23% dari tahun 2021. Kemudian lanjut di tahun 2022 menyerap 20% untuk industri asuransi, menyerap suku korporasi, kemudian 17% di 2023, kemudian di 2024 ada 14%, kemudian 2025 15%. Jadi memang pertumbuhan penyerapannya tidak sejalan dengan pertumbuhan dari suku korporasi sendiri. Ini dalam bentuk nominal. Ini juga membuka upside ya potensi untuk industri asuransi untuk menyerap lebih banyak untuk diversifikasi dari portfolionya. Mungkin menyambung juga dengan pertanyaan di awal, bagaimana nih dengan sukuk dan juga posisinya apakah menjadi kompetisi bagi produk syariah lainnya gitu ya. Ini merupakan bagian dari portfolio dan juga mungkin bagian dari pilihan untuk menjadi pembiayaan sendiri bagi produk-produk keuangan syariah yang udah ada saat ini, misalkan bank syariah gitu ya, mereka juga sudah beberapa kali mengeluarkan sukuk juga untuk pembiayaan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin melengkapi sifatnya, bukan menjadi saling mengeliminasi. Bagaimana dengan jangka waktu sukuk atau termin sukuk yang memang sudah dikeluarkan untuk rata-ratanya biasanya di jangka waktu berapa lama? Kalau kita lihat di sini untuk jangka waktu dari penerbitan sukuk sendiri itu paling banyak di tahun 2021 itu ada di 9 tahun ya rata-ratanya ya. Dengan yang paling tinggi atau paling panjang itu mencapai 20 tahun waktu itu ada sukuk ijarah berkelanjutan PLN. Dan selama 5 tahun terakhir angka rata-rata ini cenderung menurun dengan rata-rata jangka waktu 7 tahun pada 2022 dan 2023, kemudian 6 tahun pada tahun 2024 dan 2025 berjalan. Dan ini tentunya juga sesuai dengan kebutuhan dari pasar ya, yang memang mungkin menginginkan instrumen yang cenderung lebih medium sifatnya. Dan di sini kita lihat juga untuk penyerapan dari industri asuransi terkait dengan rata-rata jangka waktu sukuk yang diterbitkan juga sejalan ya, memang kurang lebih sama, terutama di 2021 dan 2022, dan juga 2023 kebutuhannya rata-ratanya ada di sukuk yang berjangka waktu 6 tahun,
kemudian 5 tahun di 2024, kemudian 2025 berjalan juga sama di 5 tahun. Kemudian bagaimana untuk mapping atau demografi dari sisi sukuk sendiri berdasarkan klasifikasi. Klasifikasinya baik itu BUMN atau swasta ataupun tipe-tipe akadnya. Nanti kita akan coba lihat lebih lanjut untuk bisa kita melihat sebenarnya animo dari industri asuransi lebih banyak kemana dan kira-kira produk-produk akad yang mana yang memang masih belum banyak dieksplor dari pelaku industri keuangan. Kalau untuk sukuk BUMN sendiri memang penerbitan terhadap sukuk BUMN, animo industri asuransi cukup tinggi ya, mencapai kisaran 55% sampai dengan 60%. Di mana kalau untuk sisi jumlah penerbitan dari tahun 2021 untuk BUMN itu ada 55 penerbitan, kemudian 77 di 2022, kemudian 88 penerbitan di 2023, dan melompat di tahun 2024 menjadi 116 penerbitan, kemudian 121 di 2025 berjalan, dan ini masih di awal tahun, jadi kita expect akan ada banyak penerbitan lagi. Angka-angka ini juga mencakup penerbitan yang sudah ada tentunya ya, jadi jumlah yang existing plus jumlah yang diterbitkan di tahun tersebut. Untuk penyerapannya memang di sini cukup tinggi, Gen, di industri asuransi ya, ada 55% menyerap. Jadi tiap kali ada penerbitan dari suku korporasi, industri asuransi mengambil 55% dari jumlah penerbitan-penerbitan tersebut secara jumlah ya, secara nama-nama emitennya atau nama-nama efeknya. Kemudian 2022 sama 55%, 2023 56%, 2024 58%, 2025 59%. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi yang lumayan baik dari industri asuransi terhadap penerbitan sukuk BUMN, dan tentunya ini juga bagus untuk pengurangan resiko dari sisi investasi perusahaan asuransi. Untuk akad sendiri, kita membahas di sini ada 4 tipe akad yang memang sudah diisu ya di Indonesia ya untuk suku korporasi. Ada ijarah, kemudian ada musyarakah, kemudian ada mudharabah, kemudian ada wakalah. Dan dari tahun 2021 yang paling banyak adalah ijarah. Memang suku dengan akad yang paling banyak diterbitkan dan relatif tetap stabil banyak diterbitkan. Namun demikian, kenaikan yang cukup signifikan datang dari penerbitan sukuk mudharabah yang melonjak jumlah efeknya hingga 2022, hingga akhirnya menempati posisi tipe akad paling banyak yang dipilih untuk penerbitan sukuk sampai 2025 berjalan. Jadi kita lihat animonya mulai bergeser ke mudharabah untuk penerbitan sukuk. Dari awal 2021 mungkin mudharabah hanya 19 dibandingkan dengan ijarah 65, kemudian 2022 54 mudharabah, kemudian 88 ijarah, kemudian 81 mudharabah, 98 ijarah, kemudian di tahun 2024 suku korporasi itu paling banyak mudharabah di 129 dibanding dengan ijarah yang 111. Kemudian paling banyak di 2025 dan ini masih berjalan ya, 136 issuance yang existing maupun yang baru untuk mudharabah. Kemudian untuk yang ijarahnya cenderung stabil di 114. Yang paling sedikit di sini adalah musyarakah. Jadi so far di tahun 2025 hanya 4 penerbitan so far, dari sebelumnya dimulai di tahun 2023 ada 2 penerbitan. Kemudian di tengah-tengahnya yang mungkin juga lumayan stabil ya, wakalah. Di sini awalnya memang hanya 2, kemudian menjadi 6, kemudian menjadi 11, lalu ada 17 penerbitan, kemudian 22 penerbitan. Jadi memang cenderung stabil angkanya di kisaran 20-an ya. Nah, bagaimana dengan ininya, dengan animo dari perusahaan asuransi terhadap masing-masing tipe akad? Jadi asumsinya mungkin akan sejalan ya dengan jumlah penerbitan. Nah, untuk suku ijarah sendiri kita lihat animonya di tahun 2021 untuk industri asuransi ada di 58%.
58% untuk industri asuransi yang berinvestasi di suku Kijarah berdasarkan jumlah dari portfolio atau jumlah dari efek yang masuk ke dalam investasi perusahaan asuransi. Kemudian ada 61% di tahun 2022, lanjut kembali ke 58% di 2023, kemudian 2024 menjadi 54%, kemudian di 2025 menjadi 55%. Sepertinya memang dari industri asuransi sendiri punya angka yang memang sudah fix ya, animonya di sekitar kisaran 55% sampai 60% untuk diversifikasi dari suku kejarahnya. Selanjutnya untuk suku musyarakah, di sini memang belum ada penerbitan ya di 2021. Kemudian juga untuk 2022, 2022 masih belum ada penerbitan. Mulai ada penerbitan di 2023 dan ini langsung diserap dua-duanya. Ada investasi ke sana untuk industri asuransi kedua sukuk musyarakah ini. Kemudian lanjut lagi di 2024 ada penambahan satu issuance menjadi tiga issuance ya untuk sukuk musyarakah dan ini juga diserap oleh industri asuransi. Demikian juga di tahun 2025 berjalan menambah lagi satu issuance lagi menjadi total 4 issuance dan industri asuransi menyerap 100% jumlah efek yang ada di market yang merupakan sukuk musyarakah. Jadi kita lihat di sini memang animo untuk melakukan diversifikasi ke sukuk musyarakah juga lumayan besar untuk industri asuransi. Nextnya untuk sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah ini seperti disebutkan tadi memang memiliki animo yang lumayan tinggi ya dari dari tahun 2023 itu sudah 81, kemudian 129 di tahun 2024. Bagaimana dengan ininya, dengan animo dari perusahaan asuransi atau industri asuransi terhadap sukuk mudharabah? Ini juga cenderung stabil di 88% di 2021, kemudian di 2022 57%, 2023 64%, di 2024 63%, dan 2025 berjalan masih di 63%. Jadi memang penyerapan industri asuransi, eksposurnya terhadap sukuk mudharabah adalah stabil di kisaran kurang lebih 60% ya penerbitan selama 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir untuk sukuk wakalah ini mulai diterbitkan suku korporasi wakalah itu di 2022 ada ada 2021 sudah ada dua ya, sudah ada dua namun mulai diserap oleh industri asuransi itu di tahun 2022 di 9% dengan ada dua efek yang memang diserap atau dipilih oleh industri asuransi. Kemudian di 2023 ada 11 issuance dan dari 11 issuance itu ditambah satu penyerapannya oleh asuransi menjadi tiga efek suku wakalah yang memang dibeli atau diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Kemudian di tahun 2024 naik menjadi 41% exposure perusahaan asuransi terhadap suku wakalah. Dan ini stabil angkanya di 7 di jumlah dari efek yang diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, jadi belum ada penambahan lagi untuk jumlah investasi perusahaan asuransi di sukuk wakalah, meskipun ada peningkatan dari issuance sukuk wakalah di tahun 2025 berjalan sebanyak 5 issuance baru ya. Mungkin sedikit itu ya yang kita sampaikan khusus untuk sukuk korporasi dan penyerapannya oleh industri asuransi. Sedikit banyaknya kami mohon maaf dan mudah-mudahan dapat menambah referensi bagi teman-teman ICAI. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Amrizal atas penyampaian materinya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman yang hadir pada malam ini. Baik Bapak dan Ibu, kali ini narasumber yang kelima yaitu Bapak Dr. Muhammad Musa. Beliau adalah dari dosen agama Islam Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Pada beliau waktu dan tempat disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ekin, Pak Ustadz Amrin
ada Profesor Nur Huda, dan tentu ini ya sohib saya juga, Pak Amrizal. Jadi saya mohon maaf ini karena sudah ada dari OJK, tadi udah lengkap banget tuh Pak Amrizal menyampaikan tentang data-data terkait dengan apa namanya sukuk gitu ya, dan dikaitkan dengan asuransi ya, terutama itu dalam hal sukuk korporasi. Eh, tapi izinkan saya, Pak Ikin, Pak Amrizal, karena di sini saya mungkin berlatar belakang sebagai seorang dosen, mungkin saya mungkin menyampaikan dari sisi aspek syariahnya kali ya, dari aspek syariahnya. Jadi kalau kita lihat dari fatwa DSN MUI terkait dengan sukuk, yaitu fatwa nomor 137 tahun 2020, maka itu sangat jelas gitu ya. Sukuk itu merupakan suatu yang eh, apa menjadi landasan untuk investasi. Nah, di sini dijelaskan kalau sukuk itu ada beberapa penjelasan ya. Di situ yang pertama adalah a'yanul maujudah. Jadi sesuatu yang wujud yang memang eh, dia dapat memberikan sesuatu yang dinamakan manafiul a'yan. Dia bisa memberikan satu manfaat dari wujud tadi. Kemudian yang ketiga adalah sukuk juga bisa berupa al-khadamat, berupa jasa. Kemudian yang keempat, sukuk juga bisa berupa maujudah masyru'un muayyan, aset proyek tertentu. Nah, yang terakhir adalah juga bisa dia dalam bentuk nasyad al-istimar al-fasal atau aset investasi yang telah ditentukan. Nah, cuman memang luar biasa ya kalau kita berbicara mengenai sukuk nih Pak Ikin, Pak Amrin. Jadi dinamika di para ulama fikih gitu ya, terutama ulama fikih yang kontemporer ya. Ada namanya Syekh Usman Taki Usman. Taki Usman ini justru mengatakan bahwa ada berapa jumlahnya sebentar. Ada 85% dari sukuk yang diterbitkan itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini menarik ini, Pak Ikin, Pak Amrin. 85% dari sukuk yang diterbitkan seluruh dunia, gitu ya, termasuk di Indonesia, itu tidak, benar nggak Pak Amrin? High cost. Jadi kalau misalnya antara kontrak satu dengan kontrak lain, antara akad satu dengan akad yang lain gitu ya, itu nanti ada konsekuensi pajak di situ. Nah, makanya di situ dianggap high obligasi syariah. Padahal itu dua hal yang berbeda itu, dua hal yang berbeda. Nah, ini perlu kita jelaskan lagi kepada masyarakat, perlu kita sosialisasikan secara masif gitu ya, supaya eh, apa namanya sukuk itu memang benar-benar menjadi sesuatu yang memang dipahami sama masyarakat kita, dan negara pun sudah menerbitkan apa namanya melalui bank-bank ya sebagai agen untuk investasi sukuk gitu ya, menawarkan sukuk negara gitu ya, SBSN pada masyarakat. Tapi ternyata mungkin memang masih eh, tidak sebanyak investasi layaknya deposito ya, produk-produk perbankan gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Amrin, Pak Ikin. Jadi yang jelas kita kalau bicara apa dampak pengaruh dari sukuk terhadap lembaga keuangan syariah, tentu eh, sangat kaitannya sangat erat sekali dan saling apa namanya saling menopang ya, saling saling support gitu ya. Contohnya tadi kalau misalnya asuransi, nanti placement dari investasinya ya, kalau dia syariah ya pasti dia ya antara lain ya sukuk gitu ya.